Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Epita Malasari. Kepada Epita Malasari, kami persilakan. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Insomnia terhadap Remaja Putri. Gangguan tidur seringkali dengan istilah insomnia. Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan seperti penambah energi, penampilan, dan kesejahteraan fisik. Pada saat tidur dapat membuat tubuh siap untuk kegiatan hari berikutnya. Selain itu, tidur juga berfungsi sebagai perbaikan dan peningkatan memori pada seseorang, mengurangi stres dan kecemasan. Tetapi bagi seseorang, sulit tidur terjadi karena mereka dalam keadaan gelisah dan merasa belum puas tidur atau terbangun pada dini hari. Orang dewasa rata-rata membutuhkan lebih dari 8 sampai 7 jam per hari. Dan hanya 35% dari orang dewasa di Amerika yang secara konsisten mendapatkan hal tersebut. Orang yang menderita insomnia cenderung untuk mengalami satu atau lebih gangguan tidur seperti kesulitan untuk tidur saat malam, bangun terlalu awal saat pagi, atau sering terbangun. Pada mahasiswa, lebih rentan mengalami banyak masalah oleh karena akademik, terutama ketika mahasiswa sedang menghadapi ujian dan tugas yang mengharuskan terus berpikir. Mahasiswa menjalani waktu pelaksanaan ujian sampai 1-2 minggu. Selama masa ujian itu, jika mahasiswa mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian sehingga membuatnya mengalami insomnia, seperti yang telah dijelaskan. Selain yang berdampak karena adanya ujian pada remaja, penggunaan gadget telah meningkatkan secara substansial dan telah menimbulkan kekhawatiran yang berkembang tentang efek pada kesehatan yang dikaitkan dengan paparan medan elektromagnetik dan radiasi yang menyebabkan buruk pada kesehatan pada remaja putri. Menggunakan gadget sebelum tidur merangsang fisiologis dan psikologis yang dapat mengganggu tidur. Menggunakan gadget sebelum tidur menunda jam internal tubuh manusia, menekan pelepasan hormon melatonin yang merangsang tidur dan membuat sulit untuk tidur. Pemakaian gadget sebagai aktivitas malam hari. Pemakaian gadget sebagai aktivitas malam hari terus meningkat pada remaja di tengah-tengah keprihatinan mengenai efek penggunaan gadget terhadap pola tidur dan pekerjaan di siang hari. Cahaya dari gadget dapat mempengaruhi mekanisme biologis dan menunda tidur dan ritme sirkadian. Permainan komputer mengakibatkan susah tidur. Meskipun begitu, hal ini dapat terjadi sebaliknya. Insomnia dan penundaan pada pola tidur dapat mengakibatkan orang-orang berbaring lebih lama pada jam tidur tanpa tertidur, yang akhirnya menjadi media elektron sebagai hiburan. Gangguan bagi kesehatan. Kesehatan pada otak. Dampak buruk radiasi ponsel terhadap kesehatan memang masih jadi kontroversi. Namun beberapa peneliti menunjukkan radiasi ponsel bisa memicu tumor di otak. Gelombang elektronik pada ponsel mengandung radiasi yang cukup kuat, yang dapat menembus ruang hampa dan jaringan otak secara tegak lurus, yang jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan glikoma dan memicu munculnya sel otak akustik neuroma. Radiasi ponsel mempercepat pembentukan neoplasma dari sel-sel yang tidak wajar menjadi sel kanker aktif pada otak. Bahaya radiasi HP paling klasik diderita hampir oleh seluruh manusia di dunia adalah munculnya kerusakan pada otak. Selanjutnya, yang mempengaruhi kesehatan pada gangguan mata. Dalam dunia kedokteran, dikenal istilah computer vision syndrome, yang merupakan gejala sindrom yang diakibatkan karena sering melihat layar, dalam hal ini termasuk layar smartphone atau gadget. Selanjutnya, kesehatan tangan terganggu.
Bagi Anda yang kerap kali menghabiskan waktu Anda dengan memainkan ponsel, mungkin Anda akan merasakan nyeri dan sakit di sekitar lengan dan pergelangan tangan. Memainkan ponsel dengan terlalu banyak, mengetik pesan maupun memegang ponsel saja akan membuat otak yang persendian yang Anda miliki di sekitar lengan dan pergelangan tangan Anda mudah lelah. Meskipun hanya memegang dan memainkan, lengan dan pergelangan tangan Anda akan terasa sakit karena terlalu lama menahan beban ponsel dan melakukan kegiatan mengetik saja. Perhatikan waktu bermain ponsel Anda, batasi jika perlu. Beristirahatlah apabila Anda sudah mulai merasa sakit di area-area tersebut. Berikan peregangan untuk meregang otot Anda yang tegak akibat aktivitas tersebut. Selanjutnya, gangguan tidur. Suara notifikasi dari ponsel yang menandakan ada email atau pesan baru yang terpapar radiasi. Radiasi gelombang radio yang diterima dan dikirimkan di handphone dapat menyebar ke segala arah termasuk tubuh. Radiasi handphone tidak sama dengan radiasi X. Radiasi sinar X sudah dipastikan berbahaya, sementara radiasi handphone belum tentu secara pasti efeknya pada kesehatan. Dari keseluruhan hasil makalah saya, maka dapat diungkapkan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi kita semua, terutama pada remaja putri. 1. Menyarankan kepada remaja putri untuk mengurangi lama durasi penggunaan gadget setiap hari, sehingga mengurangi dampak buruk bagi kesehatan tubuh. 2. Juga menyarankan agar mahasiswa menggunakan gadget seperlunya saja. Sebagai gantinya, mahasiswa dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk berolahraga atau hal-hal positif lainnya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Baiklah, itu tadi pemateri kita Epita Malasari. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Yunisa Putri Damayanti. Kepada Yunisa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tonsilitis atau sering disebut dengan radang tenggorokan. Tonsil atau yang lebih sering dikenal dengan amandel adalah massa yang terdiri dari jaringan limfoid dan ditunjang oleh jaringan ikat dengan rictus di dalamnya. Bagian organ tubuh yang berbentuk bulan lonjong melekat pada kanan kiri tenggorokan. Terdapat 3 macam tonsil, yaitu tonsil faringal atau bisa disebut adenoid, tonsil palatina, dan tonsil faringal yang berbentuk lingkaran yang disebut cincin Waldeyer. Tonsil terletak dalam sinus tonsillaris di antara kedua pilar faucium dan berasal dari invaginasi hipoblast di tempat ini. Tonsilitis sendiri adalah inflamasi pada tonsila palatin yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Saat bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, tonsil berfungsi sebagai filter atau penyaring menyelimuti organisme yang berbahaya tersebut dengan sel-sel darah putih. Hal ini akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi terhadap infeksi yang akan datang. Tetapi, bila tonsil sudah tidak dapat menahan infeksi dari bakteri atau virus tersebut, maka akan timbul tonsilitis atau amandel. Dalam beberapa kasus ditemukan 3 macam tonsilitis, yaitu tonsilitis akut, tonsilitis membranosa, dan tonsilitis kronis. Tonsilitis merupakan bagian dari tonsil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Tonsilitis adalah infeksi dan inflamasi pada tonsil. Satu penyebaran infeksi dapat melalui udara atau airborne droplet, tangan, dan ciuman. 2. Tonsilitis bisa disebabkan oleh beberapa jenis bakteri dan virus. Berdasarkan durasi waktu, tonsilitis dibagi menjadi tonsilitis akut dan tonsilitis kronik. 2. Tonsilitis kronis merupakan penyakit yang paling sering terjadi dari seluruh penyakit THT. Tonsilitis merupakan inflamasi atau pembengkakan akut pada tonsil atau amandel. Tonsilitis adalah peradangan tonsil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer terdiri atas susunan kelenjar limfa
yang terdapat di dalam rongga mulut, yaitu tonsil pharyngeal atau adenoid, tonsil palatina, tonsil facial, tonsil lingual yaitu tonsil pakalida, tonsil tuba eustachius, lateral band dinding faring atau Gerlach tonsil. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tonsilitis merupakan gangguan pada tenggorokan yang disebabkan bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi dan inflamasi pada tonsil. Penyebab tonsilitis ialah bakteri sublimasi yang paling sering disebabkan oleh tonsilitis. Macam-macam tonsilitis menurut Imam Megantara. Tonsilitis akut. Tonsilitis akut ini disebabkan oleh Streptococcus pada Haemolyticus, Streptococcus viridans, dan Streptococcus pyogenes. Dapat juga disebabkan oleh virus. Tonsilitis follicularis. Pada tonsilitis follicularis ini tonsil membengkak dan hiperemis. Permukaannya diliputi eksudat, diliputi bercak putih yang mengisi kipti tonsil yang disebut detritus. Detritus ini dapat leukosit epitel yang terlepas akibat peradangan dan sisa-sisa makanan yang tersangkut. Tonsilitis lacunaris apabila terdapat bercak yang berdekatan bersatu dengan mengisi lakuna, lekuk-lekuk permukaan tonsil. Tonsil membranosa atau septisoid yang menutupi permukaan tonsil yang membengkak tersebut menyerupai membran. Membran ini biasanya mudah diangkat atau dibuang dan berwarna putih ke kuning-kuningan. Tonsilitis kronik. Tonsilitis kronik yaitu tonsilitis yang berulang. Tonsilitis ini mempunyai faktor predisposisi sebagai berikut. 1. Rangsangan kronik. 2. Rangsangan kronik ini dari faktor rokok dan makanan. 3. Pengaruh cuaca. 4. Pengobatan radang akut yang tidak adekuat dan higien mulut yang buruk. Tanda dan gejala tonsilitis. 1. Demam. 2. Mual. 3. Muntah. 4. Batuk. 5. Tubuh sakit. 6. Sakit kepala. 7. Panas dingin. 8. Hidung mampet. 9. Sakit tenggorokan. 10. Sulit menelan makanan. 11. Amandel merah dan bengkak. 12. Putih atau kuning pada amandel. 13. Tender, kaku atau leher bengkak. 14. Lepu atau juga borok yang menyakitkan pada tenggorokan. 15. Keparauan suara serak atau bahkan kehilangan suara. Demikianlah materi saya. Apabila ada kekurangan saya. Nah, itu tadi pemateri kedua dari Yunisa Putri Damayani. Selanjutnya pemateri ketiga akan disampaikan oleh Nur Okta. Kepada Nur Okta, kami persilakan. Baiklah, saya Nur Okta akan menjelaskan materi saya yang berjudul febris pada anak. Febris atau demam yang disebut dengan demam merupakan suatu keadaan suhu tubuh di atas batas normal biasa yang dapat disebabkan oleh kelainan dalam otak sendiri atau oleh zat toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu, penyakit-penyakit bakteri, tumor otak, dan dehidrasi. Keadaan ini sering terjadi pada pasien anak-anak, yaitu merupakan keluhan utama dari 50% pasien anak di UGD, di Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Tidak hanya pada pasien anak-anak, tetapi pada pasien dewasa maupun lansia, febris juga dapat sering terjadi tergantung dari sistem imun. Pada febris ini juga tidak ada perbedaan insiden dari segi ras atau jenis kelamin. Pada pasien dengan gejala febris dapat mempunyai diagnosis definisi bermacam-macam atau dengan kata lain febris merupakan gejala dari banyak jenis penyakit. Febris dapat juga berhubungan dengan infeksi, penyakit kolagen, keganasan, penyakit metabolik maupun penyakit lain. Contoh penyakit infeksi bakteri yang memberikan gejala febris adalah kondisi febris yang terjadi pada bayi serta anak disebabkan oleh virus. Dan pada anak sembuh, jika dapat disimpulkan febris keadaan di mana seseorang yang mengalami atau berisiko kenaikan suhu tubuh terus menerus lebih dari batas normal suhu tubuh, yaitu
kurang lebih 37,5 derajat Celcius, dan demam juga dapat berperan penting terhadap peningkatan perkembangan imunitas dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi. Demam dapat terjadi karena berbagai proses infeksi dan non-infeksi yang berinteraksi dengan prospek. Adapun klarifikasi tentang demam. Adapun beberapa tipe demam yaitu 1. Demam septik. Suhu tubuh berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Sering disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik. 2. Demam remiten adalah suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Penyebab suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai 2 derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang tercatat demam septik. Adapun demam intermiten adalah suhu badan turun ke tingkat yang normal selalu beberapa jam dalam suatu hari. Bila demam seperti ini terjadi dalam 2 hari sekali disebut tersianan, dan bila terjadi 2 hari berbebasan demam di antara 2 serangan demam disebut kuartan. Demam kontinu. Variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 1 derajat. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperviresia. Dan demam siklik. Terjadi kenaikan suhu badan selalu beberapa hari yang diikuti oleh beberapa periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Adapun penyebab demam. Demam terjadi bila pembentukan panas melebihi pengeluaran. Demam dapat berhubungan dengan infeksi, penyakit kolagen, keganasan, penyakit metabolik maupun penyakit lain. Demam dapat disebabkan karena kelainan dalam otak sendiri atau zat toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu, penyakit bakteri, tumor otak, dan dehidrasi. Adapun beberapa penyebab febris pada anak, yaitu infeksi virus. Infeksi virus adalah penyebab paling utama. Infeksi virus menyebabkan penyakit umum seperti pilek, batuk, flu, diare, dan lainnya. Kadang infeksi virus biasanya menyebabkan penyakit yang lebih serius. 2. Infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan infeksi virus, tetapi juga menyebabkan febris. 3. Kondisi dan reaksi inflamasi. Inflamasi dapat menyebabkan febris, termasuk penyakit Kawasaki. Imunitas. Kadang anak-anak akan mengalami febris setelah imunitas. Ini karena imunitas umumnya dirancang untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh agar melihat infeksi, sehingga mengembangkan kekebalan tubuhnya. 4. Infeksi lain. Misalnya infeksi trosik seperti malaria, demam berdarah, dan tuberkulosis. 6. Heat stroke. Paparan panas kemungkinan bisa meningkatkan suhu tubuh. Meskipun secara teknis itu bukan febris karena tubuh pasien panas, faktor ini dari luar. Tanda dan gejala demam pada anak yaitu anak rewel, kulit kemerahan, tangan pada disentuh, peningkatan frekuensi pernafasan, menggigil, dehidrasi, kehilangan nafsu makan. Baiklah, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Materi keempat akan disampaikan oleh Yadi Ananda. Kepada Yadi Ananda kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari makalah saya yang berjudul penyakit gondok atau goiter pada manusia. Rumusan permasalahan. Salah satu masalah kesehatan masyarakat Indonesia adalah gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. GAKI merupakan masalah gizi yang di samping masalah gizi lainnya seperti KIP, kekurangan energi protein, KPA, kekurangan vitamin A, dan anemia. Akibat dari kekurangan penyakit gondok. Hasil survei permetaan gondok pada tahun 1998 yang telah dipublikasikan oleh WHO tahun 2000
melaporkan bahwa 18,8% penduduk hidup di daerah endemik ringan, 4,2% penduduk hidup di daerah endemik sedang, dan 4,5% penduduk hidup di daerah endemik berat. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI adalah rangkaian efek kekurangan yodium pada tubuh kembang manusia. Kekurangan yodium dapat mengakibatkan gondok atau kreatin. Pengetahuan tentang distribusi gondok endemik dan kreatin endemik di Indonesia diambil dari data epidemiologik baik sebelum Perang Dunia II dan setelah kemerdekaan tahun 1945. Pengertian penyakit gondok. Penyakit gondok atau goiter adalah pembesaran pada kelenjar tiroid. Pembesaran ini dapat terjadi pada kelenjar yang lemah, epiduridisme. Pasien yang kekurangan hormon tiroid atau kelebihan produksi hormon terlihat pembekakan atau benjolan pada bagian leher di sebelah depan yang terjadi akibat pertumbuhan kelenjar tiroid yang tidak normal. Kelenjar tiroid yang membesar disebut goiter. Goiter dapat menyertai hipo maupun hiperfungsi tiroid. Dampak dari goiter terhadap tubuh terletak pada pembesaran kelenjar tiroid yang mempengaruhi kedudukan organ-organ yang lain dan di sekitarnya. Bila pembesaran keluar, maka akan memberi bentuk leher yang besar dan simetris atau tidak jarang disertai kesulitan bernapas dan disfagia. Klasifikasi penyakit gondok. Istilah goiter terjadi pembesaran pada kelenjar tiroid yang dikenal dengan goiter non-toksik atau simple goiter atau sturma endemik. Dengan dampak yang ditimbulkan hanya bersifat lokal, yaitu sejauh mana pembesaran tersebut mempengaruhi organ di sekitarnya, seperti pengaruhnya pada trakea dan esofagus. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit gondok atau goiter, yaitu yang pertama autoimun, di mana tubuh menghasilkan antibodi yang menyerang komponen spesifik pada jaringan tersebut. 2. Definisi yodium. Yodium sendiri dibutuhkan untuk membentuk hormon tiroid yang nantinya akan diserap oleh usus dan disirkulasikan menuju bermacam-macam kelenjar. Kelenjar tersebut diantaranya koroid, tiranibodi, kelenjar susu, plasenta, kelenjar air ludah, mukosa lambung, intensium, tenua, kelenjar gondok. 4. Peningkatan tiroid stimulating hormone atau TSH sebagai akibat dari kecacatan dalam sistematis hormon normal dalam kelenjar. Pencegahan penyakit gondok. Penggunaan yodium yang cukup, makan makanan yang banyak mengandung yodium seperti ikan laut, ganggang-ganggangan dan sayuran hijau. Untuk penggunaan garam beryodium dalam masakan perlu diperhatikan. Garam yang yodium bisa ditambahkan setelah masakan matang, bukan saat sedang memasak, sehingga yodium tidak rusak karena panas. Sekian penyampaian makalah dari saya ucapkan terima kasih. Itu tadi pemateri dari Yedi Ananda. Selanjutnya pemateri terakhir dengan saya sendiri. Makalah saya berjudul tentang penyebaran virus Zika pada tubuh manusia. Apa itu virus Zika? Virus Zika adalah virus yang berasal dari keluarga Flaviridae dari genus Flavirus. Keluarga Flaviridae merupakan keluarga virus yang menyebar melalui vektor arthropoda. Yang paling utama adalah nyamuk. Dari segi bahasa, kata Flaviridae berasal dari bahasa Latin Flavus yang bermakna kuning. Jadi, keluarga Flaviridae berasal dari virus demam kuning. Virus Zika pertama kali ditemukan pada seekor monyet di hutan Zika, Uganda pada tahun 1947. Virus kemudian ditemukan kembali pada nyamuk spesies Aedes africanus di hutan yang sama pada tahun 1948 dan pada manusia di Nigeria pada tahun 1954. Virus Zika menjadi penyakit endemis dan mulai menyebar keluar Afrika dan Asia pada tahun 2007 di wilayah Pasifik Selatan.
Pada Mei 2015, virus ini kembali merebak di Brasil. Penyebaran virus ini terjadi pada Januari 2016 di Amerika Utara. Masuk ke pengertian virus Zika. Infeksi virus Zika terjadi melalui perantara gigitan nyamuk Aedes, terutama spesies Aedes aegypti. Penyakit yang disebabkan dan dinamakan sebagai Zika, penyakit Zika ataupun demam Zika. Virus ini adalah sejenis virus dari keluarga Flavivirus dan genus Flavivirus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes. Virus ini dapat menyebabkan sakit yang ringan kepada manusia yang dikenal dengan demam Zika atau penyakit Zika. Virus Zika sendiri memiliki persamaan dengan demam berdarah atau DB, di mana penyebaran virus ini melalui gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti. Penyakit Zika sendiri diketahui terjadi di daerah Khatulistiwa Afrika pada tahun 1950-an. Kesakitan tersebut adalah satu penyakit ringan dari demam dengue. Selanjutnya ada bahaya virus Zika. Bahaya virus Zika yang pertama adalah virus Zika pada wanita menurut data lembaga Centers for Disease Control and Prevention yang terakhir diperbarui pada 2016, gejala umum lainnya termasuk nyeri otot dan sakit kepala. Masa inkubasi atau waktu dari saat pemaparan gejala dari virus Zika diketahui dalam beberapa hari sampai sepekan. Yang kedua, ada virus Zika pada bayi. Demam Zika yang disebarkan oleh virus gigitan nyamuk Afrika telah menyebar ke Brazil. Demam Zika akibat virus Zika atau juga bertanggung jawab atas terhambatnya pertumbuhan otak janin. Penyakit ini juga disebut-sebut dengan sebagai alasan adanya peningkatan kasus microcephalus. Microcephalus adalah kelainan otak dengan ukuran kepala lebih kecil dari ukuran kepala rata-rata berdasarkan umur dan jenis kelamin. Tanda dan gejala terinfeksi virus Zika. Orang-orang yang terjangkit virus Zika memiliki tanda-tanda gejala mirip dengan demam berdarah, sehingga banyak orang yang mengira bahwa penyakit itu adalah demam berdarah padahal bukan. Menurut catatan dalam Ahedonia.com, untuk membedakan antara gejala demam berdarah dan virus Zika yaitu yang pertama, demam akibat terinfeksi virus Zika tidak terlalu tinggi. Yang kedua, demam akibat infeksi virus Zika juga mengalami naik turun sebagaimana gejala demam berdarah, tetapi bedanya tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir, pada bagian mata seringkali muncul keluhan infeksi mata menyerupai konjungtivitis dengan mata kemerahan. Media penularan virus Zika. Nyamuk Aedes aegypti merupakan salah satu nyamuk dalam ordo Diptera dan keluarga Sulicid. Dalam bahasa kita dikenal sebutan nyamuk. Jenis nyamuk dalam keluarga Sucilidae ini termasuk nyamuk penggigit yang berbahaya karena menularkan virus. Kebiasaan menghisap darah pada nyamuk Aedes aegypti betina umumnya terjadi pada pukul 8 sampai 12 pagi hari, sore hari, dan yang selanjutnya ada penyebab virus Zika. Penyebab virus Zika termasuk dalam garis virus Flavivirus yang masih berasal dari keluarga yang sama, virus penyebab penyakit dengue atau demam berdarah. Nyamuk yang menjadi vektor penyakit Zika adalah nyamuk Aedes, dapat dalam jenis Aedes aegypti untuk daerah tropis. Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang aktif di siang hari dan obat hidup di dalam maupun di luar ruangan. Virus Zika disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes yang terinfeksi. Selanjutnya, pengobatan untuk infeksi virus Zika. Selain vaksin rubella tersebut, virus Zika juga dapat ditanggulangi dengan 5 cara berikut. Yang pertama, beristirahat dengan cukup, minum cukup cairan, mengkonsumsi vitamin, mengobati rasa sakit, serta demam dengan obat-obatan umum. Yang terakhir, segera konsultasikan ke dokter. Beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan saat berada di daerah yang terjangkit virus Zika antara lain, yang pertama, melakukan pemberatan sarang nyamuk, meningkatkan daya tahan tubuh melalui perilaku hidup bersih dan sehat seperti diet seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Dan yang ketiga, gunakan baju dan celana berlengan panjang,
Gunakan bahan penolak serangga yang terdaftar pada Badan Perlindung Lingkungan Environmental Protection Agency. Yang kelima, bayi yang berusia di bawah 2 bulan tidak diperkenankan menggunakan bahan penolak serangga, sehingga Anda harus memastikan agar pakaian bayi dapat melindunginya dari gigitan nyamuk. Dan gunakan juga kelambu pada tempat tidur bayi, kereta dorong bayi, dan gendongan atau alat penyangkut bayi lainnya. Pada wanita hamil atau berencana hamil harus melakukan perlindungan ekstra terhadap gigitan nyamuk untuk mencegah infeksi virus Zika selama kehamilan. Misalnya, dengan memakai baju yang menutup sebagian besar permukaan kulit, berwarna cerah, menghindari pemakaian wangian yang dapat menarik perhatian nyamuk seperti parfum dan deodoran. Jadi, kesimpulannya di dalam virus ini adalah infeksi virus Zika terjadi melalui perantara gigitan nyamuk Aedes, terutama spesies Aedes aegypti, penyakit yang disebabkan dinamakan sebagai Zika ataupun demam Zika. Penyakit ringan biasanya memiliki gejala berlangsung dari beberapa hari sampai 1 minggu. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah.